Astu, salam, salam rahayu. Selamat pagi buat dulur-dulur pengkar dimanapun berada ya. Ini Mas Satur habis beres, terus Mas Satur menggali lubang bolo di tengah-tengah jalur karet. Nah seperti ini bolo. Nah kelihatan nggak bolo ya? Kelihatan kan? Nah ini. Terus ini aku hari ini tadi mulai jam 7 sampai sekarang jam 8 kalau nggak salah ya bolo. Nah ini aku dapat 7 lubang bolo. 7 apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lubang bolo. Jadi setengah jalur. Nah selain itu Mas Catur mau review perihal rumput. Kok bisa hijau rumput ini bolo? Rumput ini di areal Kang Catur ini kok bisa hijau tuh kenapa? Padahal musim lagi ekstrim. Jadi gini bolo, perihal untuk menjawab pertanyaan rumputnya kok hijau, di sana nanti musim hujan bilangnya kemarau. Oh tidak ya bolo, tidak. Untuk mensiasati kita bagaimana kita menciptakan mulsa di saat kemarau untuk lahan kita bolo, ini Kang Catur menyeprai POC bolo, atau pupuk organis cair yang Kang Catur buat sendiri itu kan. Nah kenapa kok harus ada mulsa bolo? Kalau saat musim kemarau ya toh, otomatis kan kelembapan itu sangat diperlukan bolo. Nah jadi adanya rumput ini kalau setiap pagi kan dia menyimpan menadah ya bolo, menadah embun. Nah jadi embunnya tuh nggak langsung hilang bolo, dia bertengger di rumput-rumput ini nanti lalu jatuh. Nah dari situ nanti ada penambahan air walaupun nggak banyak. Terus yang kedua, dengan adanya seperti ini bolo, nah tanah kan otomatis kan nggak cepat kering. Nah itu, nah itu toh cepat kering tanahnya. Nah itu makanya kenapa kok Kang Catur mau di musim kemarau kok lahannya rumputnya bisa hijau seperti ini kan, itu jawabannya bolo ya toh. Terus untuk review daun, nah ini daun bolo, batangnya kecil tuh ya toh, ini kecil, ini masih tebal nih, tapi daunnya lo toh. Nah daunnya toh tuh, daunnya bolo loh. Nah ini ada satu pohon kopi peninggalan dulu bolo ini. Nah kenapa kok musim kemarau masih bisa hijau lo ya dah. Nah ini kopinya tuh, daunnya atasnya bolo. Nah itu yang daun masih kecil itu ada bolo yang kelihatan tadi tuh. Nah karena tumbuhnya nggak bareng. Nah ini bolo. Nah ini lo bolo, daunnya kecil loh. Nah tapi daunnya ini pohonnya kecil tapi daunnya, nah tuh ya toh daunnya. Nah itu. Nah kembali lagi kita ke proses penggalian bolo. Ini Kang Catur gali sini sampai sana itu bolo ya, di tengah jalur ini. Karena apa? Perlunya adanya alat pH itu bolo. Jadi kita mengetahui pertama ya pH, terus KB. Nah pH itu kan untuk mengecek kadar asam bolo ya, lo KB itu untuk mengecek kesuburan tanah bolo deh kan itu toh. Nah, jadi pentingnya alat pH itu seperti itu bolo. Jadi kita tahu setelah ada pengecekan di pH, nah itu kita jadi tahu bolo pupuk apa yang sebenarnya yang harus kita masukkan ke dalam lahan kita bolo itu. Nah itu kan lihat bolo, rumputnya sampai hijau itu. Nah itu ya kita sebagai petani harus gimana ya boleh ya, maafnya ngomong bukan merasa pintar enggak ya, ya kita harus menciptakan sebuah inovasi untuk bagaimana lahan kita itu bisa bagus gitu boleh ya. Ini sekali lagi mohon maaf, ini Kang Catur nggak merasa sombong, nggak merasa pintar ya, ini menyampaikan sebuah fakta yang ada di lapangan bolo kan gitu. Jadi kalau seumpamanya nih kita ini musim kemarau, berarti kita harus menciptakan rumput seperti ini bolo untuk sebagai mulsa. Nah kapan waktu terbaik untuk penyepraian rumput di bawah ponkar bolo? Ketika daun ini sudah rimbun bolo.
Nah, daun pongkar kita sudah rimbun, otomatis kelembapan tanah minimal bisa terjaga bolo, ya toh. Nah, waktu itu saat itulah kita menyeprai rumput. Nah, nanti Kang Catur akan spray bolo kalau daunnya sudah benar-benar dia rimbun, terus dia sudah memasuki ke musim apa itu namanya, masuki dari daun semuruh ke daun apa namanya, itu namanya setengah tua yang udah hijau bolo. Mau memasuki tua tapi masih setengah tua. Nah, contohnya seperti ini bolo. Nah, daunnya kan hijau nih bolo. Nah, ini belum daun tua bolo, ini masih setengah tua, tapi dari setengah tua mau memasuki ke tua. Nah, yang itu yang daunnya kan agak bening nih bolo nih. Yang ini apa namanya, tuh kelihatan nggak bolo, tak perbesar ya. Nah, ketika kita lihat cahaya itu masih bisa menembus ke daun, itu namanya masih melewati daun memasuki ke setengah tua ya bolo. Jadi dia belum setengah tua itu. Nanti kalau setengah tua, nanti cahaya yang ada di daun itu nggak akan kelihatan lagi bolo, nggak bisa tembus gitu loh. Nah, oke bolo nih, daunnya super mantep, gembel. Nah, nih mboten Pak D anu bidal. Ini Pak D loh, Pak D mau berangkat ke sawah. Lagi video Pak D. Nih bolo nih daunnya nih ya, lebet daunnya, padahal loh daunnya ini dari bawah ke sini terus naik ke atas sana bolo, tuh lihat tuh rimbunnya. Ini satu batang bolo, tak agak jauh dikit. Nah, ini satu batang bolo, tuh toh. Oke, cukup sekian saja bolo ya untuk review hari ini. Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam rahayu, salam sukses bolo penkar dimanapun berada.